Ibu sekalian, tempat duduk di majelis ilmu itu sebetulnya pada zaman Nabi gak kayak dampar ini. Ya, mereka rata-rata berapa? Dengan Nabi. Satu. Yang kedua, masyarakat sahabat itu masyarakat yang sudah tertradisi duduk-duduknya. Ya, rapat-rapat ya. Nah kalau sekarang sesuatu aturan baku itu kadang-kadang perlu dipertimbangkan. Ibu-ibu yang ikut pengajian semacam ini sing yuswa ini sudah di atas 60, butuh sedera namun. Boleh pilar tadi. Enggak sedera ini prioritas ini. Ya. Oke. Terus Anda juga perlu tahu alasan seseorang bertempat duduk. Di sini ada warga almarhum Pak Sugianto. Allah yarham, meninggal usia 81. Orang depannya masjid. Beliau itu gak jumatan, gak majelis taklim, duduknya itu posisinya seperti kayak berhenti itu. Gak akan dijoget misalnya. Usul tulisannya itu meskipun gitu. Kemudian saya tanya, nopo sih Pak? Saya itu sambil jaga-jaga. Kalau istri saya ada apa-apa, saya segera bisa kaget. Nah karena memang pintunya masjid sama pintu rumah beliau itu kencang. Nah itu ada alasannya. Oke, maka alasan yang sifatnya personal begini itu juga perlu dihargai gitu. Ya. Oke, itu banyak orang penomoran, ada ini dipandang terhormat disediakan tempat duduk khusus. Ada orang karena alasan yang sifatnya subjektif. Itu semuanya etika dalam duduk. Sudah? Yang berikutnya hadis yang nomor 31. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang merupakan kewajiban bagi muslim yang lain itu ada 6. Hak seorang muslim yang merupakan kewajiban bagi muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu ucapkanlah salam. Dibiasakan ya Bu ya, ini ya syiarnya agama kita, ucapkan salam. Anda kenal atau tidak kenal, kalau itu dugaan kuat adalah seorang muslim, maka Anda ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang Anda, maka perkenankanlah undangan itu. Datangi maksudnya. Nah, pada zaman kita ini kerap kali undangan itu bisa bertabrakan ibu-ibu. Lah di sini sing enak itu blok sutoan. Mohon maaf. Pada momen yang sana saya ada agenda. Gitu. Itu simpel sudah. Blok sutoan namanya. Jadi kalau diundang datangilah. Wa idastansohaka fansoh lahu. Apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah. Ini perlu Anda mewaspadai 2 hal. Dia butuh tempat curhat dalam arti kepingin didengarkan atau minta nasihat. Ya, Bu, zaman kita itu banyak orang sawang sinala. Wah, omae kayak gini. Dia posisinya di kantornya seperti ini. Dipikir penak lah, uripe bisa. Ikulah jarine sing dari. Jarine sing akrab. Waduh. Isine wong iki pikirannya sumpek tok juga. Oh, ternyata duduk sejenak dengan beliau itu keluar semuanya sudah. Metu gak apa, sumpek kok. Gitu loh, Ibu. Maka yang posisi semacam ini mendingan kita posisinya itu mendengar terus mendoakan.
Tapi memang dia memukadimai, saya datang ke sini itu kepingin mendapatkan nasihat dan pencerahan. Oh itu silakan. Itu pun menggunakan redaksi yang agak sedikit tidak menggurui. Kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini itu begini. Tuh, ada kesan menggurui, apalagi orangnya itu lebih tua daripada kita. Iki sih kadang-kadang nanti timbul kesombongan. Itu ya, Ibu ya. Ini berdasarkan kelaziman yang saya lihat itu. Ini minta nasihat atau apa? Minta nasihat atau apa? Jadi kalau dia minta nasihat, disampaikan. Fansahlah. Tapi Anda bisa memberikan nasihat dengan baik kalau sudah mendengar dengan seksama. Kalau baru separuh pembicaraan Anda sudah memberikan nasihat, itu untuk meleset salah-salah. Oke, gitu ya Bu ya. Kalau ada anak mantu, cucu datang, didengarkan dulu. Baru bikin nasihat atau cerita apa. Wa idza atasa fahamidallah. Apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Kemarin itu tengah-tengah pengajian online perhiasan, si tukang rekamnya itu bersin. Wajib. Nah, mungkin lupa dah alhamdulillah. Nah, di tradisi di rumah saya, ibu saya dulu itu anak Iwah nggak muni alhamdulillah, maka sing ngrungokno alhamdulillah. Terus sing bukan tuh sopo iki? Bukankah di keluarga Anda seperti itu juga? Ngono. Nah, mestine yang diingatkan itu kan minangka mengingatkan. Nah, ngono muni alhamdulillah sampeyan ibu. Itu yang terjadi. Jadi saya pagi mau menang. Malah yang mendengarkan alhamdulillah. Itu terjadi kemarin sore Bu saya. Karena tak tandanya alhamdulillah. Ya tak isi alhamdulillah. Setelah alhamdulillah ya alhamdulillah saya. Nah, wa idza marida fa'udu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Bu, ini tidak serta-merta tekstual loh ya. Sakitnya ini dia berkenan untuk dikunjungi atau tidak. Kapan? Di mana? Di rumah sakit? Opo? Di omahe. Oh, banyak variabelnya itu. Terus penyakitnya berbahaya atau tidak? Oh, banyak. Tidak serta-merta, dijenguk dulu, dijenguk kok malah muring-muring loh. Ya memang gak tepat jari ya. Itu ibu sekalian. Wa idza marido fa'udu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Paling tidak itu ditanyakan. Terus aku sama itu sakitnya serius kok biasa-biasa saja. Kadang-kadang sudah akrab itu sambil dia selfie. Kesusah. Siapa nih ya? Podo. Kemarin teman saya ya apa, tak jawab podo. Karena sih juga kalau itu saling mendoakan. Ibu-ibu sekalian, Nabi itu sampai non Muslim sakit pun itu di sini. Sampai non Muslim sakit pun di sini. Nah ini apalagi dulur podo Muslim. Ada satu hal lagi yang perlu digarisbawahi terkait ini adalah seseorang itu harus memperhatikan komunitasnya. Pengertian memperhatikan komunitasnya itu komunitas pengajian begini. Si fulan kenapa tidak datang? Biasanya lu ini itu lagi ditanyakan. Kemudian sesama anggota jamaah masjid. Si fulan ini nanti kok gak muncul? Oh, dia keluar kota. Jelas. Terjadi Bu, ketika saya masih tinggal di Puncak Dieng sini, itu ada liburan sekolah, bapak-bapak ditinggal anak dan istrinya pulang kampung.
baru pada hari kedua atau ketiga ketahuan beliau sudah meninggal. Lah orang-orang sak masjid itu tanya nanti Pak Ibu. Lah ini sing ngajak boleh nang. Entar tergalak entar dia. Kayaknya enak enggak enak. Ternyata meninggal di atas sofa. Loh sih kebetulan belakang rumahnya dia itu teman saya. Akhirnya enggak, lo meninggal. Nah gitu loh, itu pentingnya menanyakan itu begini. Wa idza maridha fa'udu. Kalau dia sakit, maka jenguklah atau tanyakan kabarnya, dan yang selevel dengan itu. Wa idza mata fatba'. Apabila dia meninggal, maka iringilah atau ikutilah jenazahnya. Kalau teman atau rekan Anda, teman sejawat atau apapun itu punya gawe, tidak datang kali pertama, mungkin ada kesempatan kali kedua, gitu. Tapi kalau orang meninggal, kan dibalik orang meninggal. Maka sebisa mungkin kita memberikan manfaat terakhir kepada orang yang meninggal itu dengan doa dan persaksian yang baik. Bu, yang namanya takziah itu menghibur. Lah menghibur itu adalah kesaksian yang baik. Setahu saya almarhum itu begini dan begini. Maka mudah-mudahan Allah meridhoi amal beliau itu. Selesai. Ibu-ibu sekalian, ada orang yang rekreasi sama kami mengunjungi Istiqlal, Masjid Darussalam, sama Masjid Jogokarya. Berangkat tengah malam dari Jakarta sepeda motoran, kemudian kecelakaan tunggal. Saya posisi di luar kota, bukan Sulawesi. Itu jamaah yang murah senyum di masjid itu ya guyonan. Gitu ya, kecelakaan tunggal. Saya nggak bisa takziah pada hari meninggalnya. Kirim voice note, kemudian ketika saya sudah datang di Malang, saya langsung ke kuburnya. Gak usah pamit keluarga nih, ke kuburnya. Ya, mengucapkan kalimat persaksian, minta tolong menjaga kuburan ini. Begitu. Nah, memberi manfaat kepada dulur muslim atau saudara seiman yang sudah meninggal itu salah satunya adalah mengirimi jenazahnya ke kubur. Saya kasih satu cerita. Nabi Muhammad SAW di dalam Riyadhus Shalihin bertanya tentang seorang wanita. Mana ibu-ibu sing biasanya rejek-rejek masjid itu? Ada yang mengatakan itu seorang laki-laki, ada yang mengatakan dalam riwayat itu seorang perempuan. Loh, ini saya bahasakan bahasa Jawa ya. Loh, Rasulullah betul pirsa. Nabi tidak tahu kan? Dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Maka Nabi menyayangkan hal itu karena orang-orang memandang remeh hal itu. Dan maka Nabi SAW minta ditunjukkan kuburnya. Kemudian beliau, ada yang mengatakan satu riwayat beliau sholat di situ, ada yang mengatakan beliau mendoakan di atas kubur itu. Nah, sikap orang masjid yang memandang remeh, walau marbot kok meninggal gitu, itu Nabi tidak berkenan. Dan itu merupakan bentuk perhatian Rasulullah SAW. Nah, dulur muslim sing nggak ketelikuran orang itu ya hendaknya diperhatikan. Gitu ibu, ya. Itu cerita dalam Riyadhus Shalihin. Nabi berziarah kubur ketika seseorang sudah terlewat dari hari meninggalnya, beliau datang ke kubur. Hadis sahih. Yang berikutnya, Al-Hadithu Atsaniyah wa Tsalatsun. Hadis nomor 32. Wah, ini cocok diwaca di kafe hadis ini. Atau orang yang suka duduk-duduk dengan komunitasnya di pinggir jalan Ijen sama Suhat. Ini cocok hadis ini.
Lah ibu-ibu kayak opo Pak cangkruk pinggir jalan. Oh enggak. Lah ini hadisnya Bu. Wa ana bi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtut tariqa haqqahu. Berikanlah hak jalan kepada orang lain. Berikanlah jalanan itu haknya. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma haqquhu? Apa sih hak jalan itu wahai Rasulullah? Qala ghaddul basar. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Ibu-ibu, sepanjang jalan Suhat sama Ijen itu di beberapa hari tertentu atau hari biasa, banyak gak orang duduk-duduk? Totol tahu gejrot, ono pangsit, ono jagung, ono tegan, ono semua ada di sana. Apalagi kalau Anda duduk di pinggirannya pusat perbelanjaan sepanjang Suhat itu, orang lalu lalang menuju kampus di sekitar situ itu luar biasa. Maka hal ini perlu diperhatikan. Ghaddul basar, jaga pandangan. Jaga pandangan. Sudimoro, pernah Anda jalan ke situ? Pesawat atau pesawat itu terus. Coba di situ lewat jam 8 jam 9 malam. Itu ribuan sepeda motor di situ. Bukan ratusan, ribuan. Oke. Yang terbaru di depannya Papa Kuning itu dulu ada balai RW yang digunakan untuk kursus bahasa Inggris. Sekarang itu digunakan untuk kafe. Pada setiap kali sepertiga malam terakhir tambah sepertiga malam terakhir tambah full parkiran. Dan itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu sudah. Sampai ditulis balai besar di sini bukan tempat parkir, wes keluar itu udah banyak. Maka begini-begini ini sebetulnya goodwill-nya pemilik kekuasaan untuk mengatur. Kalau tidak ada ketegasan ya terus berubah terus. Dan mohon maaf ibu-ibu, ya iki saya ngomong Ustaz sering gak sengaja dulu. Kalau Anda kepingin tahu perempuan pakai celana pendek segini, itu datang aja ke Suhat depannya Pisahat jam 3:30, jam 3 pagi, jam 2:30 itu. Sama di depannya Papa Kuning tadi. Itu sudah full muda-mudi buyaran diskotik. Itu sudah rutin. Anda semuanya sepertiga malam terakhir di depan sajadah. Sudah begitu. Nah, ini ghaddul basar ini kalau bagi Anda saya kira kok bisa. Tapi sing nom-nom ini. Sing nom mahasiswa ini. Kemudian wakaful adza. Wakaful adza itu menghilangkan pengganggu di jalan. Apapun itu, potensi kepreset, potensi kesandung, kita harus proaktif. Potensi kepreset, potensi kesandung. Sepanjang jalan Kedawung sampai Suhat itu tanpa trotoar, sehingga para pejalan kaki itu betul-betul dalam kondisi terancam kepreset atau kesenggol atau keserempet, dan itu berbahaya. Nah begini ini itu perlu diperhatikan ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan ada putra putri jenengan yang jadi wali kota Malang ya, dan harus peduli. Kaful adza itu pengertiannya semua yang berpotensi menjadi penghalang dan gangguan di jalan itu dihilangkan. Lah akhir tahun begini gangguan di jalan itu semakin bertambah. Kenapa? Gorong-gorong di mana-mana diperbaiki. Pokoknya akhir tahun sampai di Tasikmadu depannya pondoknya Gus Food itu, wah, nyempit susah. Di Kedawung sudah jalannya sempit susah. Di
di perapatan Gunung Sari Intan, dibuang susah, sudah sepi, susah, di mana-mana susah. Ternyata depan ya itu gangguan. Meskipun sebelum ada gangguan, saudara mohon maaf, perjalanan Anda terganggu. Ya mohon maaf sedina gak apa-apa, oleh 2 bulan ya. Angel memaafkan. Ya Bu ya. Oke, kok tiap tahun begitu ya. Waratus salam, menjawab salam. Menjawab salam. Ketika ketemu di jalan, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagaimana terselenggara di pinggir jalan itu proaktif memasyarakatkan kebaikan, mencegah yang mungkar. Mungkinkah di zaman kita ini kesempatannya semakin tipis? Oke, saya kasih contoh ya Bu ya. Siapa yang suka datang ke Car Free Day? Ibu-ibu tahu jalan-jalan pisah ya pernah? Ngacungnya setengah tiap. Ini Bu, di Car Free Day itu semua orang mengkampanyekan idenya. Pecinta anjing, maka dia mengkampanyekan keutamaan bawa anjing dan peliharaan anjing. Sing cinta kepada nyembarecok, mempromosikan remaja nyembarecok. Ya saya itu cuma 2 kali saja ke situ, berapa jalan. Ini tangga. Semua orang menjajakan hobinya, idenya, semuanya diajak. Sing gurung orang itu ngejak pengajian itu. Ngono lho maksudnya. Cerita iki nang ngono arang. Ya, sing pecinta tari salsa. Oke, ngono ngarepe museum itu mungkin puluhan bahkan ratusan ibu tari salsa. Jadi semuanya mengkampanyekan ide itu. Apapun itu sudah, karena di situ adalah free market. Oh, ya yang paling untung ya parkiran. Karena parkiran itu memuat ya. Dan warga situ sudah sumpah. Warga itu sumpah. Duh. Gitu. Ya. Keluar masuk susah. Kadang-kala setelah sampai itu tidak diperhatikan. Banyak. Maka ibu sekalian, ternyata urusan sesimpel ini itu diperhatikan oleh Islam. Nah paling tidak, kalau kita menjadi pelaku, kita berada di pinggir jalan, mata dijaga. Potensi gangguan kita proaktif untuk menyingkirkannya. Dulu itu ada komunitas khusus untuk ngasih semprotan warna putih, jalan-jalan berlubang itu supaya tidak menjerumuskan orang, dikasih ketenger untuk menyelamatkan orang. Betapa banyak orang celaka sampai meninggal gara-gara lubang di jalan. Kalau itu belum bersentuhan dengan keluarga Anda tidak akan peduli. Tapi kalau korban dulu gini, ini mulai. Ini kuncen, mana pendidikan itu? Ya, yang terbaru, barusan di sebuah perumahan itu diaspal. Aspal itu setelah dituang dikasih pasir. Pasirnya itu pada hari pertama, kedua, ketiga itu licin banget. Korbannya para gojek-gojek itu sehari saja lebih dari 3 sudah. Dan itu sampai parah lukanya. Maka kemudian perumahan itu berinisiatif, iki pasirnya perlu diringkes, disapu, sehingga langsung halus, orang lebih terselamatkan. Loh ini termasuk ini. Paling tidak Anda bersuara, tolong pasir di sana itu membahayakan banyak orang. Di grup RT, grup RW. Ini terjadi betulan Bu ya. Itu sampai menjerumuskan orang kepada kematian. Nah, jawab salam saya yakin Anda mudah. Kemudian mempromosikan kebaikan, mencegah yang mungkar,
Nah itu kalau bisa. Jadi di Indonesia ini jarang orang yang menjajakan kebaikan. Kalau di beberapa channel YouTube itu saya lihat orang Islam itu di Car Free Day itu ya dakwah, bagi-bagi buklet, pamflet, mengajak ke masjid. Itu di negara minoritas Muslim. Al-hadithu ats-tsalitsa was-tsalasun. Hadis nomor 33. Di pinggir jalan ada orang tanya, halal food di mana ya Bu? Ya, ditunjukkan. Di beberapa tempat itu sulit. Hadis nomor 33 an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bih, merupakan kewajiban atau sesuatu yang dianjurkan bagi seorang muslim apabila dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, ya itu lailataini, terlewat 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubun indahu, kecuali wasiatnya sudah tertulis di samping dia. Ibu-ibu, menulis wasiat itu statusnya sunnah. Dulu pernah wajib, surat Al-Baqarah ayat ke-180, dulu wajib. Kemudian setelah turun ayat waris, maka sunnah. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka menjaga diri Anda, keluarga Anda, dan harta Anda. Jadi waris itu dalam rangka menjaga harta. Ada seorang ibu-ibu dengan putrinya datang. 4 hari atau beberapa hari atau ya beberapa waktu lah setelah kematian suaminya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah Ustaz, bapak are-are itu gak ninggali masalah, bahkan ninggali kemelimpahan. Wah, wong sing diutang wis ora tulisane kabeh salah mati. Nah, kan begitu. Tapi ada kasus yang lain, yaitu tidak tercatat, tidak disaksikan, tidak terdokumentasikan. Jadi ini masalah kalau kemudian hari. Masalah. Nah, kalau tertulis wasiat itu hal-hal yang sifatnya krusial itu ditulis ibu-ibu sekalian. Termasuk boleh loh ya, seseorang itu yang didatangi tanda-tanda kematian, dia berwasiat begini. Hendaknya ketika saya meninggal nanti, yang memandikan jenazah saya itu si fulan dan si fulan. Itu boleh. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i menulis wasiat agar yang memandikan jenazah beliau itu si fulan. Itu boleh. Jadi bukan hanya terkait harta. Misalnya punya teman yang sangat terpercaya, lisannya terpelihara, kemudian Anda yang memandikan jenazah saya dan si fulan sama suami saya, boleh. Jadi ibu sekalian, itu tentang wasiat. Ada juga wasiat itu begini. Ini dalam Riyadhus Shalihin. Sahabat Abdullah bin Zubair itu punya bapak namanya Zubair ibnu Awwam, mantune sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, suami dari Asma binti Abu Bakar. Terlibat perang. Lah perangnya itu pada muslim musuh muslimi, yang pro sahabat Ali sama pro sahabat Muawiyah. Zubair bin Awwam, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ini, bilang begini, Lele, menjelang perang ini, Lele, sepertinya saat inilah datangnya ajalnya bapak.
Dan kamu harus tahu nak, bapakmu ini memiliki hutang 1,2 juta dinar. Nilainya fantastis bu, karena dia pebisnis. Orang yang titip, istilahnya tanggungan yang ada pada orang lain, yang ada pada harta bapakmu itu 1,2 juta dinar. Kira-kira silakan dicek di dalam Riyadhus Shalihin ada. Maka nak, tolong ini kamu selesaikan. Jadi pesan kepada anaknya di medan perang itu, ya kamu selesaikan. Bapakmu itu punya aset di Mesir sekian rumah, di Syam sekian rumah, di Madinah sekian rumah, di Mekah sekian rumah. Di rumah itu ada gini. Subhanallah. Sama anaknya Abdullah bin Zubair diselesaikan. Bahkan ternyata si ono susu ini. Ini hebatnya gimana sih? Hebatnya. Orang tua itu meninggalkan keturunan yang cakap dan bertanggung jawab terkait aset orang tuanya. Lo iki gak kabeh orang tua itu punya. Gitu loh Bu. Terus kalau ada apa-apa itu dibicarakan sama anaknya. Itu cerita Abdullah bin Zubair sama Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhuma. Ya Bu ya, cerita lengkapnya silakan ditengok dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum saya lanjutkan ke hadis nomor 34, adakah sesuatu? Sebelum saya lanjutkan, menulis wasiat. Bismillah. Ya Allah, ya Rabbi. Ada ibu-ibu? Apa perlu saran cara mengamalkan beberapa hadis tadi itu? Kalau dibentuk klub untuk menjenguk orang sakit itu kira-kira di Malang ini bisa tidak? Ini Bu, klub menjenguk orang sakit itu begini. Dibikin pelatihan ibu-ibu cara menjenguk orang sakit. Ada sebuah tulisan buku judulnya Muhammad Nasir Sang Maestro Dakwah. Judulnya begitu bukunya. Salah satu pasal judul di dalam buku itu, Pak Muhammad Nasir, pendiri Dewan Dakwah, pendiri Masyumi, pejuang kemerdekaan, menguasai beberapa bahasa asing, itu beliau ditulis begini, hampir dimurtadkan di akhir hayat. Itu cara ulama itu kiai Pak Muhammad Nasir. Menangi ya Bu ya, Muhammad Nasir ya. Tahu? Tahu. Nah, saya juga tahu tapi nggak menangi. Karena beliau meninggal usia 9 tahun. Cukup. Sepuh banget. Hampir dimurtadkan di akhir hayat. Masyumi menang mutlak dalam kepemimpinan Muhammad Nasir, Partai Islam di Indonesia. Oke? Kemudian dibuyarkan sama Soekarno karena bisikannya Al-Warid. Nah, saya cerita ini. Di detik-detik menjelang kematian beliau itu rupanya ono kubu sebelah punya kebiasaan datang ke orang sakit di rumah sakit. Iya, iya Bu. Saya itu terus membayangkan, lah iya, ibu-ibu pengajian di Malang dikoordinir kayak pelatihan cara menjenguk orang sakit. Nah, cara menjenguk orang sakit itu kayak kenal gak kenal kudu wani. Begini jenguk sing kenal kok. Hah? Sing gak kenal iki carane yo apa? Ibu paling asma sinten? Oh ini. Gak usah tanya sakitnya Bu. Jadi orang sakit itu jangan ditanya sakitnya. Bu murojaah sakit itu. Jangan. Mungkin melupakan loro ini lah kayak murojaah. Jangan. Insyaallah Ibu mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Di dunia ini banyak hal-hal yang tidak terduga. Ada orang yang sudah dinyatakan gak bisa sembuh itu banyak saya temui. Tak tungakno, muga-muga sehat. Sing jaga iki lek mari salat tungakno iki sing loro iki. Ampun nggih.
Muga-muga sehat. Sudah 2 menit. Terutama di kamar-kamar yang sudah kamar jurusan pamit dunyo. Kamar 24, 25, 26 itu kamar pamit dunyo kabeh. Saya itu datang Bu ke kamar 26. Keluarganya mendekat bisik-bisik. Kalau menangis Bapak. Anakku kena AIDS. Tuhan lo. Kalau kandang-kandang ngomong sholat. Oh nggih. Saya tahu, diberitahu sama teman-teman itu kamarnya Bapak tutup dunia kan bisa. Gitu. Udah ketemu omongan sebentar. Jangan lama-lama, Bu. Jika orang sakit itu jangan lama-lama, meskipun di persada, susu. Masuk di pavilion susu. Ya, apalagi ada tulisan di situ. Di atas kepalanya pasien ini ditulis dilarang berbicara dengan pasien. Karena pasien ini dijahit gitu sudah. Tapi pasien ini gak betah ketemu aku beritahu. Waduh, kasih tokat ngomong gitu. Nah, Bu, ya pokoknya susu juga orang sakit. Itu kode etik. Kalau Anda lama, keluarganya juga gerah, si sakit butuh istirahat. Tanya waktunya kapan. Jadi kalau Anda sekiranya menjenguk orang sakit itu 2, 3 menit atau 5 menit lah maksimal. Poin-poin, pattern, pola pembicaraannya itu diatur ke ini. Ilmu pamit itu juga penting. Gitu loh Bu ya. Kenapa kok saya punya ide semacam ini? Latar belakangnya itu tadi, dan saya melihat di lapangan butuh. Terus bagian binroh DRSSA yang ada di masjid itu cerita ke saya, wah Ustaz, lek kate tindakan operasi ngono kene dipanggil. Lek dokter itu semangat keislamannya tinggi, kami didatangkan. Dongo bareng-bareng ambek wong sing kate operasi. Mau Al-Fatihah apa gitu. Tapi ora petugasnya mek wong masjid iki mek wong papat. Sing loro 1000. Ya apa ya? Maka kalau ada tim-tim dari ibu-ibu ini diterjunkan alangkah baik. Karena wong loro ibu Bu sing nunggu iki loro bisa. Kok wesel. Ya. Kira-kira penting apa ndak ilmu juga wong sakit. Jadi ilmu gedekno atine wong sing disambangi, wong iki curhat. Jare dokter karo ngimungi. Jantung gue kan 30%. Terus itu. Anjir kemarin makan gorengan ya, beberan masjid. Orang dino ke gak tenang. Ya gak apa-apa kan, gak masalah. Gak masalah. Tapi yang penting dikunjungi, gedek nanti ini gitu loh Bu. Nah itu penting Bu. Daripada yang proaktif begini adalah kubu sebelah. Manut doa nanti. Jadi rata-rata ibu-ibu pengajian ini bingung suruh-surungan. Suruh bicara siapa kira? Memang tak pikir itu ngomongin perlu dibicara nih ngomong loro perlu. Jadi gak gimana memulai pembicaraan ya? Termasuk sing memahami dulure loro itu klenik itu aja loh Bu. Saya menjenguk orang sakit. Ustaz takut ngomong pinter, di rumah sakit. Ustaz takut ngomong pinter. Iki diguna-guna mbek kancane. Waduh kondisi anak kayak gini kok jelas-jelas orang tumor sebesar apa jenenge pendole bakso di kepala ngopi Bu iki pikirane klenik ae gitu. Ya Allah. Ya semuanya itu lah Bu. Kehidupan itu gitu. Nah, Ustaz, mau tanya. ya monggo. Kalau tadi kan untuk menjenguk orang sakit ya. Kalau pas kita itu kok banyak orang kalau yang mendekati sakaratul maut itu kok ini lebih baik kita yang mendekat atau meskipun mendekat apa lebih menjauh Ustaz? Sudah. Lah SOP ini mendampingi orang sakaratul maut itu juga harus dibicarakan Bu. Ya. Di dalam bahasa Al-Qur'an digunakan kalimat begini.
am kuntum syuhada'a id hadara am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Seseorang itu kalau sudah didatangi tanda-tanda kematian biasanya kerosok. Maka secara personal Anda bisa meminta kepada seseorang yang memiliki keteguhan untuk mendampingi Anda dengan talqin, mendoakan, itu boleh. Jadi SOP itu kudu diuruti. Ojo wong sing gubuan ditunjuk mendampingi, waduh. Iki nambahi pegawaian. Ojo wong gubuan. Wong itu tenang. Ya, kalau dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, ya sudah dia mungkin. Ojo malah gubui, banyak, semuanya kok. Waduh, ya coachnya basket kan nggak apa-apa sih semangat ini. Ini butuh ketenangan. Butuh ketenangan. Jadi mendekat itu siapa dulu, Bu? Ya, orang yang sudah ngerti SOP-nya mendampingi orang yang nazar atau tidak. Pun juga itu bukan tontonan gratis, Bu. Saya waktu kecil pulang sekolah, ada kakek-kakek yang kalau setiap kali saya berangkat sekolah waktu SD kelas 1 kelas 2 itu berjemur. Tak sokong. Sore hari saya pulang sekolah waktu SD itu, orang ini nazar. Nazar dipertontonkan makanya. Oh, musik keluarga. Itu kenangan waktu saya SD berpuluh tahun yang lalu. Ini enggak apa. Jadi saya betul-betul melihat gambaran dalam surat Al-Qiyamah. Wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masam. Bertaulah betis dengan betis yang lain itu karena menahan rasa sakit sakaratul maut. Itu saya terbayang wong iku meninggal usia 90 sekian. Saya waktu pulang sekolah waktu itu sekarang nenteng lu tak delok kayak kocok rempiak. Tahu kocok rempiak? Mungkin ini tahu kocok rempiak kabeh. Ya itu dibuka ya Allah. Saya waktu itu ya mendelok kok enggak ngerti. Delok bisa ini. Jadi saya ketika membaca surat Al-Qiyamah itu mesti terbayang wong iku. Wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Fala saddaqa wa la shalla. Nah, ibu-ibu kembali ke pertanyaan Anda. Maka yang mendampingi adalah orang yang punya keahlian untuk itu. Atau paling tidak orang yang membuat tenang orang yang nazar. Ojo, mohon maaf, anak wedok ku rata-rata gak tenang. Tapi ana wong wedok sing tegel temenan apa? Mendampingi ibu, mendampingi ya keluarga dekat. Ada yang tegel, ada yang tidak. Oke, pokoknya prinsipnya adalah orang yang tidak gubuan, tenang dan tahu bagaimana memperjuangkan kalimat tauhid itu sebagai ucapan terakhirnya orang yang hadar atau ditadangi tanda-tanda kematian. Bukan malah menjauh, ada sudah tahu. Sudah. Bu, gimana ide gimana? Kira-kira mungkin apa enggak? Ini kira-kira. Saya itu melihat itu. Nah, mereka ini juga bergerak di ranah orang sakit. Ya, misalnya hilir, ojo setiap hari nunggu orang sakit ya, dipilih, minta izin dulu mekanismenya bagaimana. Kemudian targetkan misalnya seminggu itu 2 orang sakit saja. Tapi gantian, gak semuanya. Dibentuk tim 2 orang atau 3 orang. Itu contoh cara mengamalkan. 1 atau 2 hadis lagi. Al-haditsu rabi'a wa thalathun. Hadis nomor 34. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan, siapa yang kepaksa terlanjur harus bersumpah, falyahlif billah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau lebih baik dia diam. Muttafaqun alaih. Ini
ada latar belakangnya hadis ini. Silakan tengok surat Al-Baqarah ayat ke 199. Lek gak salah ini. Bunyinya gini. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Betul, 199. Oh, 200. Ya, meleset ini. Ayat 200. Apabila kalian sudah selesai dari manasik haji kalian, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah, agungkanlah Allah, sebagaimana kalian mengagungkan bapak-bapak nenek moyang kalian. Ada kebiasaan Arab jahiliyah. Mereka itu kalau sudah selesai prosesi wukuf, mereka berkumpul di satu tempat. Kami adalah putra si fulan. Bapak kami sehari itu memotong 2 ekor unta, menjamu seluruh tamu yang datang sampai kenyang. Tidak ada kabilah yang memiliki tokoh seperti bapak kami. Itu gitu. Lalu kepepet, mereka bersumpah dengan keagungan nenek moyang mereka. Jadi kebanggaan terhadap keluarga atau bapak itu sampai digunakan untuk bersumpah. Sebab tidaklah seseorang bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu diagungkan di dalam hatinya. Menurut maksudnya. Ya. Nah, sebagai seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan tidak boleh terlalu sering bersumpah. Didik-didik bersumpah, didik-didik bersumpah, tidak diminta lo bersumpah. Bahkan sekarang itu dipelesetkan ini, jujur loh mas yo, aku ngini, jujur loh ya dek yo, aku ngini. Kalau apa sama ini? Kalau anda orang yang kredibilitasnya itu sudah tidak diragukan, ngomong apa saja orang percaya. Tapi kalau anda sendiri tidak yakin dengan kejujuran diri anda sendiri, anda akan ngomong, ini jujur mas, itu rokok sampai ini. Kenapa? Saya tidak meminta anda untuk menegaskan hal itu. Gitu bu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menegur seseorang yang kerap kali bersumpah, demi Allah ya Amirul Mukminin, saya tidak mengambil buah itu. Demi Allah ya Amirul Mukminin, bapak saya itu. Demi Allah ya Amirul Mukminin, di rumah itu hanya di rumah. Loh nak, janganlah engkau bersumpah kalau tidak diminta untuk bersumpah. Kalau terlalu sering bersumpah, lama-lama orang-orang itu akan meragukan kredibilitas diri. Gitu loh dulu, ya. Kalau sudah kepepet harus bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Karena bersumpah dengan selain Allah itu sebuah kemaksiatan. Kalau di sini ekstrim man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah kafir atau musyrik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidzi. Hadis sahih. Kalau ulama yang lain mengatakan itu termasuk kabair, dosa besar. Dosa besar. Ya itu betapapun bisa dilakukan aku ya. Nah, ini terakhir yang saya sampaikan. Barusan tamu saya tadi jam 7.50-an tak sampaikan hadis ini. Karena anak masih pasangan muda punya anak satu yang berkunjung jam 7:30 tadi. Saya bacakan hadis ini. Hadisnya itu lengkapnya itu ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in kariha taraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau beliau berkenan, beliau dahar,
Kalau beliau tidak berkenan, maka beliau meninggalkannya tanpa komentar. Ibu-ibu, saya bilang ke santri tadi yang berkunjung itu begini. Orang mengubah gaya hidup itu tidak terasa. Ketika si manten nanya, ya mangan ambek minum nerima fase rintisan. Ya. Tapi mulai sering diajak jamuan makan, bojone masak orang mek peyek tok, iku ngene. Lu ngene iki ya komentar kok asli gak tulis tapi. Ya padha wae. Nah, ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Karena generasi putra-putri dan cucu Anda itu generasi Magicom sama GrabFood. Gak cocok titik, mah. Iki wis. Gawe urusan. Kalau Anda itu generasi nempur, mususi karo ngenteni rojak suwe wis mateng ae. Jadi sabar wong iki. Ngono lho. Lho iki penting lho, Bu. Nah, saya tadi memuji. Saya punya anak sing kuat, ben gak adem kurang hangat. Wis ono ndok golek sing liyane. Oh, golek klausul iki kaon. Nah, itu ada begitu. Nah, saya perlu mengulang-ulang. Seorang penulis sejarah hidup Nabi Muhammad dari Jombang, namanya Gus Isom Hadik. Itu menulis buku sejarah Nabi Muhammad tapi berbahasa Arab. Namanya kitabnya Irsyadul Mu'minin fi sirati sayyidil mursalin wa man tabi'ahum minas sahabati wat tabi'in. Beliau menukil tentang sifat Nabi Muhammad terkait gak rewel makan itu begini. Nabi itu syakarul mawjud wala yabhathul mafqud. Nabi Muhammad itu mensyukuri makanan yang terhidang dan tidak mencari yang tidak ada. Lek bahasa Jawa, mensyukuri apa sing ono, orang goleki sing gak ono. Bisakah anak suami Anda bilang? Insyaallah. Itu ibu sekalian, itu penting ya. Karena keadaan manusia itu berubah-ubah. Ketika Anda berada di rumah, mungkin seiso rewel dituruti. Tapi lagi parang dalam kondisi tertentu, ono iku ya. Ayo. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ma'ada, tidak pernah mencela. Tidak pernah mencela. Ono yang kok disyukuri alhamdulillah. Bahkan pada derajat level tertentu, seorang istri itu kadang-kala butuh apresiasi dari suaminya untuk masakan. Kok bisa gak beli mulai jam 5 ngadeg pawon sampai jam 9. Terus mari ngono sampai minggu. Iki. Ya, Nabi Muhammad itu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual menyikapi makanan. Bu, ono kalimat yang bagus banget bagi saya. Ketika wawancara Gus Dur dengan Kick Andy. Ono di YouTube ono. Iku bojone Gus Dur ditanya begini, apa hal yang menakjubkan terkait suami Anda di rumah? Jarene Bu Sinta Nuria itu, Mas Dur itu gak pernah rewel soal makanan. Oh, itu something Bu, untuk suami Bu. Itu something. Anda mungkin menganggap itu soal makanan. Kok remeh banget? Oh, itu bagi orang tertentu luar biasa. Gak rewel soal makanan. Gak rewel soal makanan ini Nabi ya kalau gitu. Jadi katanya Bu Sinta Nuria itu, Mas Dur itu gak rewel soal makanan. Anda termasuk punya suami rewel enggak? Sudah ya, semua kaca tadi sih. Jadi ini istahahu akal.
Kalau berkenan maka beliau dahar, wa in kariha taraka. Kalau beliau tidak suka maka beliau diam. Kadangkala Nabi, kasus yang lain ya, kadangkala Nabi menjelaskan uzur beliau tidak menerima makanan itu. Satu contoh, beliau lagi ikhram. Ada orang namanya Sa'ab bin Dathan menghadiahi Nabi daging himar. Maka kemudian Nabi enggan menerimanya. Enggak. Orangnya itu sedih karena Nabi menolak makanan dia. Maka Nabi menjelaskan, tidak ada yang menghalangi aku untuk menerima makananmu dari binatang hewan berbulu ini kecuali karena saya ini lagi ikhram. Itu satu. Nabi Muhammad SAW juga pernah, ya, soal makanan nih, itu bertanya kepada Ummahatul Mukminin, ada nggak lauk untuk dimakan? Kalau dijawab tidak ada, maka beliau segera, sesungguhnya saya puasa. Kali lain Nabi dijawab, tidak ada lauk ya Rasulullah kecuali khal, pendek bacanya, khal, cuka. Maka Nabi memuji ni'mal udum al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ono cuka, pas ono kerupuk ya bujur sama mesti gini, sebaik-baiknya lauk itu. Mampukah suami Anda begitu? Gini loh Bu, cara sampai gini, Nabi ngono itu kalau jadi sunnah ya, kalau tahajud dong. Karena soal makanan ini ya benar. Khal, kalau Anda memanjangkannya itu paman dari pihak perempuan, pihak ibu. Khal itu paman dari pihak perempuan. Kalau khala, bibi dari pihak ibu. Kalau pendek, khal itu juga. Itu khal. Ni'mal udum al-khal. Dah, Ibu sekalian, dari hadis pendek begitu itu ada sebuah penelitian, sebuah buku judulnya Manfaat Cuka. Manfaat cuka. Saya ada penelitian juga saya baca. Orang yang kena kanker stadium tertentu itu ternyata mengkonsumsi cuka. Terus pakarnya bilang ke saya, "Apa kok ngono? Kan sifatnya asam. Kemudian tubuh kita ini untuk proses kesembuhan itu butuh sifatnya basah. Apa om? Nah ya itu satu yang aneh. Cuka itu sifatnya asam, tapi kalau diminum ke tubuh kita menjadi basah sih kan. Itu aneh. Sehingga di dalam buku khasiat cuka itu salah satu terapi orang sakit kanker atau apa itu dengan cuka. Wallahu a'lam bishawab. Sekalian, tidak ada yang disabdakan Rasulullah urusan kecil maupun besar itu kecuali di baliknya itu ada sesuatu yang baik. 9:19. Adakah sesuatu sebelum ditutup dengan doa? Kita tutup dengan doa dulu. Baik. Kita berdoa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa'. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.